Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Bukhari MPDI dan Bapak Muhammad Solihin MPDI selaku dosen pembimbing saya yang sangat berjasa dalam proses pembuatan proposal skripsi. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya, serta teman-teman seperjuangan dan para hadirin sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menguji saya dalam sidang seminar proposal pada hari ini. Saya Wardatul Hasanah dengan NIM 201201017062, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Metode Simai dalam Pembelajaran Menghafal Al-Quran di TPQ Zahratul Quran, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Alasan saya mengambil judul tersebut, setelah saya observasi, saya menemukan keunikan dalam pembelajaran Al-Quran di TPQ tersebut. Seperti yang kalian semua ketahui, di mana zaman sekarang arus modernisasi dan globalisasi tidak dapat dihindarkan. Anak-anak pada zaman sekarang lebih cenderung pada gadget atau handphone, khususnya pada anak usia dini atau anak tingkat SD, sekolah dasar. Hal ini menjadi masalah bagi seorang guru dalam menemukan metode pembelajaran yang tepat bagi siswa atau siswi. Oleh sebab itu, dalam proses menghafal Al-Quran diperlukan metode pembelajaran yang tepat dan cocok, terutama bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, khususnya pada anak usia dini atau anak tingkat SD. Dengan adanya metode Simai, pembelajaran Al-Quran di TPQ tersebut sangat efektif. Jadi saya tertarik ingin meneliti lebih dalam tentang metode Simai tersebut. Pada presentasi seminar proposal kali ini terdiri dari 3 bab, yang mana bab 1 latar belakang, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Bab 1 latar belakang. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang dijamin kesuciannya oleh Allah sampai akhir zaman dan tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi. Tidak ada satu huruf pun yang bergeser atau berpindah tempat, dan tidak ada satu huruf atau kata pun yang dapat disisipkan ke dalamnya. Beberapa kitab menyebutkan alasan mengapa mempelajari Al-Quran menjadi ibadah yang paling penting bagi umat Islam. Yang pertama, ada beberapa surat dalam Al-Quran yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada nabi lain yang menerima wahyu selain beliau, seperti Al-Quran. Kedua, dalam Al-Quran mengandung kalimat dzikir, tahlil, istighfar, doa, dan kalimat thayyibah. Yang ketiga, pahala membaca Al-Quran sangat tinggi, yaitu 10 keutamaan untuk satu huruf. Yang keempat, mukjizat Al-Quran lainnya adalah bahasanya jelas, perkataannya indah, dan mudah diingat. Bab 2, kajian teori. Di bagian kajian teori ada pengertian metode Simai, dan pengertian menghafal Al-Quran. Pengertian metode, proses belajar mengajar merupakan interaksi antar guru dan siswa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Berbagai pendekatan harus digunakan dalam proses pembelajaran yang dijabarkan menjadi metode pembelajaran yang prosedural. Ahmadi dan Soleh dalam Haryatin dan Marhumah menjelaskan bahwa penggunaan metode yang tepat diperlukan dalam mengajarkan anak usia dini menghafal Al-Quran dengan memanfaatkan daya ingat anak yang baik. Guru dapat menggunakan beberapa metode menghafal Al-Quran pada anak usia dini. Perkembangan daya ingat anak usia dini bersifat tetap hingga usia 4 tahun dan mencapai intensitas
terbaik saat anak berusia 8 sampai 12 tahun. Pada masa ini, daya ingat anak dapat memuat banyak materi sehingga sangat penting dioptimalkan. Selanjutnya, pengertian metode SIMAI, di mana metode ini sangat efektif bagi penghafal yang mempunyai daya ingat ekstra, terutama anak di bawah umur yang belum bisa membaca atau menulis Al-Quran. Metode ini dilakukan dengan mendengarkan bacaan orang lain, baik secara langsung maupun melalui rekaman. Dapat juga melalui bacaan sendiri yang direkam kemudian dijadikan media untuk menghafal. Menurut Ahsin Al-Hafidh, SIMAI artinya mendengar. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mendengarkan suatu bacaan untuk dihafalkan. Metode ini bisa dilakukan dengan mendengarkan dari guru pembimbing atau dari alat bantu perekam. Yang terakhir, pengertian menghafal Al-Quran. Menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, definisi menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar. Pekerjaan apapun jika sering diulang pasti hafal. Oleh karena itu, seluruh proses menghafal suatu ayat dan bagian-bagiannya dimulai dari proses awal hingga penghafalannya harus benar. Jika salah memasukkan atau menyimpan materi, juga akan salah mengingatnya. Faktanya, materi ini hampir tidak dapat masuk ke dalam memori atau ingatan seseorang. Yang terakhir, bab 3, metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Yang pertama observasi, bertujuan untuk mengamati aktivitas siswa atau siswi pada saat pelaksanaan menghafal dengan metode SIMAI berlangsung dari tahap awal sampai tahap akhir. Dan yang kedua, teknik wawancara. Tujuannya yaitu untuk menggali informasi mendalam tentang penelitian berupa pendapat, pemikiran, dan lainnya dari sumber yang relevan, di mana sasarannya adalah guru atau kepala TPQ tersebut. Dan yang ketiga, teknik dokumentasi, bertujuan untuk memperoleh data berupa foto sekaligus bukti bahwa saya telah melakukan penelitian di TPQ tersebut. Sekian dari saya Wadatul Hasanah, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.